ini ya Ustaz. Saya Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bunda Mirna, ibu-ibu panitia ya Masjid Andalusia dan juga MMA ya, serta ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuka hari kita dengan banyak keberkahan ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca menjadi bagian dari pembuka pintu barokah. Namun jangan sampai naudzubillah min dzalik, udah ribuan kali, jutaan kali telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, lisan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi maaf nggak ngefek ya. Sebab kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita harus menundukkan hati kita. Dan salah satunya dengan membaca basmalah. Karena antara kita sama hewan ternak sama-sama punya hati. Ya kan begitu. Ya kayak ibu aja kan kalau belanja daging ada hati sapi, ada hati ayam, kan begitu. Jangan sampai maaf hati kita sama hati binatang ternak nggak beda. Ya, jangan sampai maaf kita doang yang suka menuduh binatang ternak ketika seorang manusia melakukan kemaksiatan. Kan kadang kemaksiatan manusia kita menamakannya dengan binatang ternak, ya kan? Kumpul kebo, muka badak, kan begitu. Ya. Coba kalau binatang ternaknya bisa ngomong. Bisa jadi dibalas, hati lo ya kan, hatinya manusia bisa jadi lebih buruk dari hatinya kebo. Ya, kenapa kita diminta untuk hati kita lebih mulia dari hati-hati ya binatang ternak? Ya karena tadi dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179 Allah yang memberikan isyarat ya kita harus beda sama hatinya binatang ternak, bahkan harus jangan sampai nauzubillah min dzalik lebih sesat dari binatang ternak. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannam. Nanti akan dipenuhi nih neraka jahanam. Siapa yang memenuhi neraka jahanam? Dua makhluk di dalam ayat ini. Katsirum minal jin wal ins. Mayoritas siapa? Jin dan manusia. Berarti cuma dua makhluk. Kita jin bukan? Ya bukan lah, gak ada yang gentayangan kan. Kita manusia bukan? Manusia kan? Nah, berarti apa?
Kalau enggak dari kalangan jin, naudzubillah min dzalik, dari kalangan manusia. Kok bisa-bisanya manusia itu masuk neraka jahanam? Apakah karena tersesat, dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga sehingga mudah dibohongin? Ternyata lihat dalam ayat ini, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka juga punya hati, tapi fungsinya tidak dioptimalkan. Dalam ayat ini apa diingatkan oleh Allah? Lahum qulub. Manusia-manusia itu kenapa bisa masuk ke neraka jahanam? Karena mereka punya hati, tapi hatinya la yafqahuna biha, tidak memahami ilmu agama, tidak menyerap ilmu agama. Jadi maaf, ngaji itu enggak sekedar jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Enggak sekedar jimat. Apa jimat? Ngaji mata. Tapi juga harus ya jikop, ya kan? Jadi kalau ada istilah mak jelep gitu kan, ya karena hati, karena belajar ngajinya dengan ya jikop, ya dengan hati, kalbu, hati. Ya, kalau cuman ngajinya mata doang, telinga doang, otak doang, ya berarti naudzubillah min dzalik, posisinya enggak beda sama binatang ternak. Karena Allah menyebutkan kamu kalau kepingin beda sama binatang ternak, hatinya yang pertama. Menghadirkan hati ketika taklim. La yafqahuna biha, jangan sampai hatinya tidak digunakan untuk memahami ilmu agama. Kemudian apalagi ayat ini diingatkan oleh Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun, ya, mereka punya mata tapi matanya la yubsirun, tidak bisa melihat. Matanya di sini bukan mata organ mata. Karena kalau organ mata kayak kacamata nih, biar lebih jelas disebut dengan an-nazar. Ya, seperti kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, ya, fal yang duril, ya, maka lihatlah, berarti lihat pakai mata. Tapi ayat ini Allah menyuruh bukan mata yang ngelihat, ya, tapi mata hati. Jadi mata hatinya, jadi ya hatinya digunakan untuk memahami ilmu agama, mata hatinya juga digunakan untuk melihat. Ya, kemudian apalagi lahum adzanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi hatinya tidak, ya digunakan, telinganya tidak digunakan untuk mendengar, bukan telinganya ini, tapi ya telinga di dalam hati. Jadi mata batin, telinga batin, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak difungsikan untuk melihat, memahami, mendengar, apa yang diancam oleh Allah di ayat itu? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Binatang ternak punya mata bisa lihat, punya telinga bisa dengar, punya hati, menyimpan perasaan, kan begitu. Tapi kenapa kok kita diminta oleh Allah jangan seperti binatang ternak? Karena ya hatinya tidak digunakan untuk ya memahami ilmu agama. Ketika ngaji, hatinya tidak digunakan untuk mendengar. Ketika ngaji, mata hatinya tidak digunakan untuk melihat. Nah, dari sini berarti apa? Ya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai sekian tahun kita ngaji tapi enggak ngefek ke hati kita. Yang ngaji, hatinya tetap bermasalah, hatinya tetap keras, hatinya tetap sombong. Nah, kita enggak mau. Nah, gimanakah caranya? Banyak cara. Tapi salah satu yang ingin kita cari obatnya untuk mengobati hati kita yang keras, hati kita yang gelap, ya, hati kita yang mungkin banyak noda-noda hitamnya, yaitu dengan basmalah. Ya, gimana caranya? Ya, menundukkan hati dengan basmalah. Mari kita lihat. Bahkan kalau ibu-ibu lihat, enggak hanya ayat Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Ya, semua surat kan Al-Fatihah basmalah, Al-Baqarah
pasti tulisannya basmalah. Sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas semuanya bismillah. Berarti apa? Ada rahasianya. Kenapa Allah menyuruh setiap lembaran surat cintanya Allah dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak hanya Al-Quran, tapi lihat ya. Nah, ketika kita ingin memulai segala sesuatu, diminta sama Rasul juga baca bismillah. Mau makan? Bismillah. Mau tidur? Bismillah. Ya, segala sesuatu kita diminta untuk membaca bismillah. Berarti ya Allah memulai segala sesuatu, kenapa? Kok Allah menyuruh kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak sekedar biar dapat pahala. Ya, karena banyak orang yang baca bismillah tapi sekali lagi bismillahnya enggak ngefek. Ya, ngaji tapi nyakitin orang rajin. Yang ngaji ngutang mah rajin. Ya, bayarnya males kan gitu kan. Kenapa kok kayak begitu? Sedih kayak ibu lihat, ibu dengar ya dengan mata dan telinga kita. Banyak hal yang menyesakkan dada dari berita-berita yang ada di sekitar kita. Ya Allah, kok bisa-bisanya kejahatan seksual adanya di lingkungan ya pesantren. Kan gitu. Ya sodomi ya antara santri ya ternyata di lingkungan pesantren. Kok bisa-bisanya ya yang melakukan guru agama. Sampai saya pernah ada satu kasus, ustazah ibu saya rajin sholatnya. Ya, rajin puasanya. Tapi kok begitu ya? Ya suka nyakitin, ya suka maki-maki orang. Sebenarnya salahnya di mana? Ya sholatnya mah rajin, puasanya rajin. Tapi kenapa kok nggak asik banget orangnya gitu? Di manakah letak kesalahannya? Padahal mah ketika sholat kan, wah nggak cuman baca bismillah, ayat-ayat Al-Quran. Sampai nanti ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasul mengingatkan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Suatu saat ada satu pemuda kamu akan jumpai. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu enggak nyampe ya sampai lewati kerongkongan mereka. Jadi ayat Al-Quran itu cuma sampai di sini. Mulutnya lancar, wah hafalannya mungkin, pokoknya mah hafiz Quran. Tapi kata Rasul hati-hati, ayat Al-Qurannya tidak melewati kerongkongan mereka. Berarti enggak nyampe ke hati. Kenapa hati-hati? Waspadalah dengan dia. Karena bisa jadi ayat Al-Quran yang begitu indah tapi tidak berbanding lurus dengan akhlaknya. Dia suka menyakiti orang lain, bahkan bisa membunuh. Yang membiarkan orang-orang melakukan kemusyrikan. Nah, ini sampai diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kan katanya ayat Al-Quran jadi obat. Kenapa enggak ngefek kan gitu. Nah, jauh sebelum kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kembali kenapa ayat Al-Quran diminta oleh Allah harus memulai dengan basmalah? Karena rahasianya di bismillah. Kalau bismillahnya udah nyampe ke hati, maka ayat-ayat yang lain itu akan mampu menyinari hidupnya. Tapi kalau bismillahnya cuma nyampe di mulut, ya bahkan masya Allah udah fasih, bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu mah bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi kan begitu. Sekarang mah udah lancar, udah fasih. Tapi jangan sampai bismillahnya itu enggak nyampe melewati kerongkongan kita. Ya boro-boro ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ya bismillahnya aja tidak menyinari hatinya. Berarti ada yang salah. Ya dari hati-hati kita. Ya. Apalagi Rasul menyuruh segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Mau makan baca bismillah, mau melakukan segala sesuatu baca bismillah. Kan harusnya udah alim banget, ya kan? Udah asik banget. Ya. Pantas kalau bismillah itu tidak nyampe ke hati seseorang. Apa kata Rasulullah ketika menjawab dua wanita ya yang dijadikan contoh. Ya Rasulullah, ini ada dua wanita. Satu kata para sahabat rajin sholat malam, taqumul lail. Pokoknya malam itu tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Wa tasumun nahar,
Tidak melewati siangnya kecuali dia rajin berpuasa. Watasaddaq, dia juga rajin bersedekah. Walakinnaha, tapi wanita ini tu'dzi jaroha, suka nyakitin orang. Ya kira-kira dia masuk ke dalam surga enggak? Ibu punya tetangga, alim banget. Pokoknya style hijab, ya hijaber banget deh. Tapi ya Allah, punya tetangga mulutnya gatel banget. Ya, mulutnya lemes banget. Kira-kira enak gak bertetangga sama mereka? Nah kira-kira di surga lagi asik-asik, punya ketemu lagi tetangga model begitu. Kira-kira di surga asik gak? Kalau ada tetangga kayak begitu. Mungkinkah di surga akan ada tetangga-tetangga yang mulutnya usil? Enggak ada. Maka apa kata Rasulullah? Malaha fil khair, gugur kebaikan yang ada pada dirinya. Wahia ahlun nar, dia penduduk neraka. Ada satu lagi, tusallil maktubah. Yang satu lagi perempuan, dia sholat yang wajib-wajib, yang maktubah doang. Watasumu Ramadan, dia puasa yang wajib Ramadan. Watasaddaq, dia juga bersedekah. Walakinnaha lam tu'dzi jarha, tapi dia enggak pernah nyakitin orang lain. Kira-kira dia masuk surga enggak ya Rasulullah? Ya, wahia ahlul jannah, dia masuk surga. Tapi jangan sampai akhirnya kita memahami, aduh yang penting mah sholat, yang penting kita puasa Ramadan, yang hadisnya menyebutkan masuk ke dalam surga. Betul, dia baru ya karena modalnya pas-pasan, maka surganya pun pas-pasan. Kan gitu kan. Ya, sedangkan yang namanya Rasul dan para sahabat surganya tidak pas-pasan. Kalau kepingin bertetangga sama mereka, berarti amalnya pun tidak pas-pasan. Nah jadi kenapa ya dari zaman dulu udah ada. Kenapa ya Rasul dia banyak sekali sholat malamnya, banyak sekali puasanya. Tapi kok kayak gitu sih? Apa yang salah dari sholatnya? Apa yang salah dari puasanya? Ya, secara syarat rukun udah terpenuhi. Karena syarat dan rukun itu ilmu otak. Kita sholat, wah syarat rukun itu ilmu otak. Kan gitu. Kalau anak-anak belajar ilmu fikih, tahu sukses atau tidak suksesnya ilmu fikih kan berarti anak itu praktek sholatnya benar. Kan gitu kan? Nah ibu-ibu mah gak usah pakai ujian praktek syarat dan rukun sholat. Yakin deh kalau ada ujiannya di Bunda Mirna nih, yang ada apa? Sepi, ya kan? Ya pada nggak mau ngaji. Terus gimana barometernya? Kalau ilmu fikihnya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya itu bisa membuat jamaah kita itu lulus. Nggak usah pakai ujian, tapi cukuplah lihat dari perubahan hatinya. Karena hati adalah raja, mampukah dia si hati ini ya menuntun matanya, telinganya, otaknya untuk berbuat baik. Kalau hatinya aja udah bermasalah, berarti semuanya akan bermasalah. Nah, kembali ke sini. Berarti ya Allah dahsyat sekali bismillah ini. Karena dengan bismillah berharap kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar berilmu dan juga faqih, ya memahami ilmu agamanya. Oh ya, sebelum dimulai saya jadi ingat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi enggak sekedar kita berdoa itu untuk menjadikan ilmu kita enggak hanya kita pahami dengan otak kita, semakin kita tahu ya dengan mata dan telinga kita, tapi ilmu yang kita pelajari harus masuk ke dalam hati kita. Dan itu ada doanya, doanya dalam surat Asy-Syu'ara surat 26. Jadi kita memulai dengan doa dulu, surat Asy-Syu'ara 26 ayat 83 sampai ayat yang ke-85. Kan biasanya hadisnya Rasulullah ada
Kalau berdoa Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah kalau doanya Nabi Ibrahim ditambah peningkatan ilmu itu, enggak hanya sekedar pemahaman, ya. Robbi habli hukman. Kalau lihat terjemahannya sih memang apa artinya? Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepadaku ilmu, cuman ilmu kan? Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Robbi habli hukman. Maaf, ini enggak sekedar ya Allah berikanlah aku ilmu. Karena ayatnya enggak menyebutkan Nabi Ibrahim dengan ilman, tapi apa? Hukman. Berarti ilmunya mampu membuat dia seorang hakim. Ibu tugas hakim apa sih? Tugasnya hakim? Mengadili yang salah yang benar. Yang salah pasti akan mendukung yang benar. Nah, Allah menyuruh kita berdoa seperti Nabi Ibrahim. Ilmu kita harus menjadikan kita seorang hakim, tapi bukan hakim untuk orang lain. Kan hakim itu tugasnya memutuskan perkara. Ini baik, ini benar. Dan Allah menyuruh kita agar ilmu yang kita pelajari membuat hati kita harus menjadi hakim buat diri kita. Agar hati kita bisa memutuskan yang paling tepat untuk diri kita. Ya, seperti misalnya kalau di kita biasanya yang memberikan fatwa, ya itu kan hakim agama. Ya, kalau di bahasa kita kan MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu kan isinya orang-orang ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ngerti ilmu agama, yang akhirnya bisa memutuskan ini makanan halal, ini makanan haram, kan begitu. Nah, Allah menyuruh kita, apapun ilmu yang kamu pelajari harus menjadikan kamu hakim yang memutuskan untuk diri kamu. Berarti hati kita harus jadi hakim yang memutuskan. Persis kalau pernah dengar hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Wabisah. Apa kata Wabisah? Ya Rasulullah, gimana ya kalau nanti Wabisah dalam kesendirian, Wabisah jauh dari Rasul, Wabisah biar tahu ini baik, ini buruk, caranya gimana? Masa nanya melulu sama Rasul? Ya enak kalau sekarang bisa WA-an sama Pak Kiainya, sama Pak Ustadznya kan gitu. Nah kalau dulu kan zaman Rasul, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini enggak boleh, kan bisa jadi mereka butuh kekuatan, butuh ada sandaran. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Ketika Wabisah bertanya, ya Rasulullah bagaimanakah Wabisah bisa menentukan ini baik, ini buruk? Istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi ibu-ibu menghadiri majlis taklim dimanapun juga, biar hati kita bisa memberikan fatwa. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, terus apa kata Wabisah? Gimana caranya hati bisa memberikan fatwa? Jangan, ya hati ini baik, ini buruk. Ya hati ini baik, ini buruk. Gimana caranya? Ternyata apa kata Rasulullah? Albir, kalau di depan hati kamu adalah perbuatan baik, maka hati kamu akan memberikan tanda sinyal al-itminan. Hati kamu tenang, jiwa kamu tentram. Ya, albir ma'itmanat qalbak. Hati kamu tenang. Tapi kalau al-itham, kalau itu dosa, itu sebuah kesalahan, maka hati kamu akan memberikan sinyal maha kafin nafs, ngeganjel. Kayaknya gak enak gitu. Wataroddad dan berarti hati kamu memberikan fatwa itu adalah perbuatan yang buruk. Nah biasain Bu, kayak mau ngaji nih, ya mau pakai baju, pilih baju, tanyakan hati nurani, kira-kira kalau pakai ini, wahai hatiku, wahai jiwaku, berikan fatwamu. Kalau aku pakai baju ini, kira-kira gimana? Kalau hati kita
kok kayaknya nggak enak ya. Jangan dibablas aja. Nah, kalau hati kita nggak enak, berarti apa? Hati kita sedang memberikan fatwa, jangan pakai. Tapi kalau hati kita memberikan tenang, nyaman, berarti hati kamu memberikan fatwa. Pakaian kamu itu pakaian yang disukai oleh hati nurani. Sama kalau mau jajan begitu, kalau mau ke restoran, yuk makan ini, makan itu, tak dulu. Wahai hatiku, berikanlah fatwa kepadaku. Ya, mau masuk, kok kayaknya nggak nyaman deh, jangan masuk. Hati kita sedang memberikan fatwa. Kalau ternyata hati kita, kayaknya enak tuh di situ, kayaknya nyaman tuh di situ, berarti masuk. Terus taunya ini benar atau nggak benar gimana? Screening dulu hati kita, kira-kira hati kita bisa nggak jadi pemberi fatwa, kira-kira ngajinya selama ini ngefek nggak? Misal, ya kan tadi kalau berbuat maksiat hati kita gimana? Berdebar kan? Ibu tahu yang namanya perbuatan dusta itu benar? Itu boleh? Udah tahu kan berarti? Berarti perbuatan dusta, berbohong itu nggak boleh. Kira-kira pada saat kita habis berbohong, hati kita gimana? Kalau hati kita gelisah, berarti hati kita masih lurus. Tapi kalau anaknya yang gelisah, ibunya mah tenang aja. Bun, ntar ketahuan bohongnya, diem. Ya, kalau kamu kayak begitu ketahuan sama bapakmu, tenang aja. It's okay. Berarti hati ibunya bengkok, konslet. Berarti ya jangan minta fatwa kepada hatinya, karena hatinya masih belum benar. Ya, karena hanya dengan hati Allah akan memberikan ilham kepada kita kalau hatinya bersih. Karena banyak yang suka nanya sama saya, Ustazah gimana cara ngebedainnya? Hati ini benar sama hati ini dari setan atau dari Allah? Bercerminlah dengan diri kita sendiri. Kalau kita biasa dengan sensitif dalam kemaksiatan, Allah akan memberikan ilham. Allah akan memberikan ide melalui hati nurani. Kembali ke doanya, ya, ke surat Asy-Syu'ara belum selesai, ya, karena nanti ada syaratnya. Nabi Ibrahim minta dulu sama Allah, maka kita juga minta, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkan ilmu yang menjadikan aku mampu, ya, menjadi hakim, memutuskan kebaikan untuk diriku sendiri. Wa alhiqni bis-shalihin, dan bersamailah aku dengan orang-orang yang soleh. Satu. Terus yang kedua, Allah akan memberikan ilham kepada hati yang baik, hati yang bersih, tergantung dari corongnya dulu, dari mulutnya. Karena di ayat yang ke-84 apa doa Nabi Ibrahim? Waja'alli, ya Allah jadikanlah aku lisana sidqin, lisan yang selalu sidik. Sidik apa artinya? Jujur. Cuman maaf ya, terjemahannya cuman buah tutur yang baik. Sidik di sini nggak sekedar baik, sidik di sini jujur. Kan kita udah tahu sifatnya Nabi yang wajib kan amanah, fatonah, sidik, jujur. Jadi Nabi Ibrahim minta, waja'alli lisana sidqin, ya Allah jadikanlah aku, lisanku selalu jujur, fil akhirin, sampai nanti terakhir orang-orang yang dia jumpai sampai mati akan selalu istiqomah. Kita disebut orang yang jujur. Berarti syaratnya kalau Allah mau memberikan ilham kepada hati kita, bismillah itu ngefek nanti menundukkan hati kita, tergantung
lisan kita. Kalau kita masih suka bohong dan hati kita kayaknya B aja, kalau udah bohong biasa aja. Ya, deg-degan tak ketahuan. Lo mah nggak asik. Berarti hatinya tidak akan pernah diberikan ilham oleh Allah. Ini kalau buat kita, ya, kita kepingin jadi orang yang jujur, perempuan yang jujur. Pengen nggak jadi perempuan yang dibohongin? Berarti doain juga orang-orang. ya yang sudah menikah misalnya, buat suaminya, buat anak-anak laki-lakinya diganti. Jadi jangan kita doang yang jujur, saking jujurnya dibohongin melulu. Karena kita kurang doa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ganti doanya kalau untuk laki-laki. Rabbi habalahu, kalau laki-laki kayak doa jenazah, Allahumma firli kalau aku. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma fir lahu, ganti. Rabbi habalahu kalau buat suami. Ya kalau punya anak laki-laki juga Rabbi habalahu ya hukman wa alhikhu, ya, dan bersamailah dia selalu orang-orang, ya, wa alhikhu bisalihin, bersama dengan orang yang soleh. Udah tenang, kita minta sama Allah, ya Allah tolong anugerahkan suamiku, ya, ilmu yang menjadikan dia mampu memberikan fatwa, menjadi hakim, menuntun hatinya untuk selalu memberikan sinyal mana yang baik, mana yang buruk. Wa alhikhu, jangan sampai dia jadi bohong gara-gara apa? Salah lingkungan, salah temen. Ya, wa alhikhu bisalihin. Kemudian yang ke-84 kalau laki-laki, wa ja'allahu lisana sidqin fil akhirin. Kalau anaknya perempuan, jadi mantu jujur banget, pengen gak dibohongin mulu sama mertua? Gak mau kan? Doain ibu mertuanya. Ya. Robbi habalaha, kalau perempuan, kalau punya anak perempuan juga begitu, Robbi habalaha, ya Allah berikanlah dia dimanapun dia belajar, gak sekedar anak pinter, anak cerdas, tapi gak ngefek di hatinya. Minta sama Allah, Robbi habalaha hukman, ya, wanita yang mampu hatinya memberikan fatwa dimanapun dia berada. Wa alhikha bisalihin, dan bersamailah anak perempuan kita, bersamailah keluarga kita yang perempuan dengan teman-teman yang solih. Kemudian apa? Wa ja'alaha, ya Allah jadikanlah nih mulutnya selalu lisana sidqin, mulut yang selalu berkata jujur, fil akhirin, sampai akhir gak ada mantan jujur, kan gitu. Karena sampai akhir bertemu dengan orang, mereka menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang jujur. Nah ini salah satu doanya. Ayo kita baca bareng-bareng yuk buat kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Satu lagi. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya Allah, kita udah berdoa nih. Kalau kita udah berdoa, mudahkan dan rezekikan. Ya, mulai hari ini dimanapun, kapanpun, ilmu yang kita pelajari akan tertangkap dengan hati nurani kita. Dan gitu. Sekarang kita lanjutkan. Kalau Allah menyuruh dengan mengawali segala sesuatu dengan basmalah untuk menundukkan hati kita,
Karena dalam surat Al-Fatihah Allah memberikan sebuah janji. Kamu kalau segala sesuatu dengan memulai baca basmalah, pada hakikat itu kamu lagi dialog sama Allah. Makanya kita kepingin dapat ridho Allah karena membaca bismillah. Gimana caranya Allah memberikan ridho? Karena dengan kamu baca bismillah berarti kamu tuh lagi dialog sama Allah. Ya, ibaratnya kita tuh lagi ngetok pintu sama Allah. Ya Allah, aku mau makan nih. Makanku gak cuma buat mulutku, biar aku kenyang. Aku makan ini ya sedang ya japrian sama engkau, lagi dialog sama engkau. Agar dari mulai segigitan makanan yang aku telan, semuanya harus ngefek ke hati kita. Ya, berefek menjadi cahaya dalam hidup kita. Ini lagi japrian sama Allah. Dan sampai Allah gambarkan, kamu tuh kalau lagi japrian sama Allah, ini serius. Dan Allah kasih contoh kayak apa model japriannya Allah ketika kita membaca bismillah. Karena bismillah ini satu ayat di dalam Al-Quran. Berarti itu surat cintanya kita kepada Allah. Ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini japriannya. Apa kata Allah? Kamu ketika sudah membaca bismillah, dan pada saat itu ya apalagi dengan ilustrasi Allah gambarkan dengan surat Al-Fatihah. Itu langsung dialog. Ya. Ketika kita membaca ya Allah ya. Ya, nih ketika kita membaca habis bismillah kan, berarti ketika bismillahirrahmanirrahim ibaratnya lagi assalamualaikum gitu. Ya, lagi buka komunikasi sama Allah. Nah, langsung pada saat kamu baca bismillah, kamu tuh langsung lagi komunikasi sama Allah. Dan Allah langsung akan menjawab apapun yang kamu sedang bicarakan. Nah, salah satu contohnya kalau kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Ya, hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Jadi kan kadang kita baca bismillahirrahmanirrahim habis makan, memulai makan. Habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita baca enggak cuma lagi sholat. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh langsung menjawab. Hamidani abdi. Ya, hambaku sedang memujiku. Kita aja nih dengan satu tokoh yang kita tahu, aduh kayaknya mah nggak mungkin deh kita kalau WA dibales, ya artis terkenal misalnya. Kita sekedar iseng gitu kan, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Gimana hati kita? Senang. Apa kabar? Ya, dijawab alhamdulillah, semoga Anda pun juga baik-baik saja. Gimana? Senang banget. Nah pada saat kita membaca alhamdulillah, ya asalkan tadi dimulai dengan bismillah dulu segala sesuatu. Maka ketika kita baca alhamdulillah, langsung hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Sedangkan ilustrasi-ilustrasi yang lain dalam Al-Quran itu menjadi bukti Allah tuh gak main-main. Bismillah itu berarti kamu tuh lagi manggil Allah. Dan apapun yang kamu baca pada saat itu Allah akan mengabulkan. Ya kalau kita bismillahnya untuk berdoa, ya maka nanti kan Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita bismillahnya dengan baca alhamdulillah, itu Allah pun juga akan jawab dengan kalimat-kalimat yang lebih baik. Nah, namun Allah kasih contoh kenapa bismillah ini menjadi awal dari surat Al-Fatihah dan dibaca di setiap perbuatan kita, bahkan di setiap ayat-ayat Al-Quran, agar bismillah ini ngefek di dalam hati kita. Kamu harus tahu dulu, jangan sampai ya Allah baca bismillah tapi ribut, tapi bertikai. Karena kalau kita bertikai, kita udah konflik,
sama suami, sama orang tua, sama anak, sama tetangga, berarti bismillahnya langsung terputus, nggak ngefek. Nah, Allah memberikan contoh, siap-siap kamu akan hidup dengan banyak perbedaan. Ya. Karena perbedaan ini akan menjadi pelajaran kamu. Hati kamu udah baik atau belum, lihat pada saat kamu menghadapi, menyikapi perbedaan. Kan gitu. Kita mah kalau teman kita semuanya CS-an sama kita, nah, belum teruji tuh. Tapi kalau ada teman kita yang ya Allah, ya ampun, ada yang miskomunikasi melulu, kira-kira gimana? Ya kan gak asik. Nah ini, hati kita akan teruji atau tidak teruji tergantung. Kira-kira pada saat terjadi miskomunikasi, terjadi perbedaan, mampukah kita mengelola hati kita? Nah, sampai dikasih contoh sama Allah, siap-siap. Quran kamu gak ngefek kalau Al-Fatihahnya aja tidak mampu menyikapi perbedaan dengan bijak. Nah, ini saya hanya sekedar contoh. Yaitu apa? Tolong bedakan. Nah, saya kasih langsung contoh di sini aja deh. Nah, kelihatan gak? Kelihatan mah kelihatan, jelas apa enggak? Nah, gitu. Ibu, Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ayat pertama apa? Bismillah. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat, ayat yang kelima, ayat keenam, ayat ketujuh, itu ayat ketujuh. Suatu saat ada yang jadi imam. Dia tidak membaca bismillah, bukan bismillah disirkan. Jadi babnya bukan baca bismillahnya di pelan, nah, dalam hati. Kalau dalam hati beres. Ya, babnya adalah tidak membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira kalau ibu ketemu imam kayak begitu, sholat ibu lanjut apa bubar? Astagfirullahaladzim. Ya, kok kayak begitu sih? Masa gak baca bismillah? Kan gitu kan? Kalau udah bubar ketika langsung menyikapi dengan tidak bijak, pantas ayat-ayat Al-Quran yang lain gak ngefek. Ya. Ibu lihat dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bacanya gimana? Kul, ya, a'udhu, Qaf. Qaf titiknya 1 atau 2? Titiknya 2. Tiba-tiba ibu ketemu Al-Quran, dibawa sama saudara kita yang baru pulang umroh. Cakep banget Qurannya. Begitu kepingin baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, ya Allah ternyata titiknya cuma 1. Ibu bacanya gimana? Kan harusnya kul, titiknya 2. Dapatnya titiknya cuma 1. Bacanya gimana? Astagfirullahalazim. Ya, kira-kira ibu terima dengan lapang dada atau ibu datang gitu teman kita? Ini kurang titik nih. Bacanya jadi full, kasihan orang lah. Kita udah hafal. Nah kalau yang belum hafal, full itu kan gitu kan. Maaf, kalau setiap melihat perbedaan dalam ayat-ayat Al-Quran itu udah langsung hati kita gelisah dan menganggap ini adalah sebuah kesalahan, sebuah wah ini Quran palsu. Nah itu kalau ibu lihat di YouTube tuh banyak nih, hati-hati, bahaya kalau Anda nanti menemukan Quran yang palsu, ya begini dan begitu. Berarti apa? Kalau kita sudah memulai suuzon, negative thinking, udah mulai julid, melihat perbedaan, tandanya hatinya nggak ngefek. Atau itu sekedar tahu aja. Sebab apa? Allah tuh menyuruh kita bahaya loh. Ya, kamu menyikapi
perbedaan itu langsung dengan julid, ya, ustadznya lulusan mana sih? Kan gitu kan? Ustazahnya jilbabnya semana? Warnanya apa? Ya, kalau itu menandakan bubarkan taklimnya. Ada yang gak beres dengan taklim Anda. Kan gitu. Karena apa? Melihat perbedaan langsung dengan respon negative thinking. Padahal ngelihat perbedaan itu harus positive thinking dulu. Kenapa seperti itu? Ya. Apakah kita yang salah atau memang ya kita kurang ilmunya? Itu kalau positive thinking. Kok Allah tidak memberikan pengetahuan kepadaku? Kenapa kok aku tidak tahu? Jangan-jangan memang ilmu itu sebenarnya sudah ada, cuman belum direzekikan kepada kita. Ya karena bisa jadi maaf, ya kita tidak siap untuk menerima perbedaan. Nah, ini lihat di sini, ya. Kalau tadi kita bacanya Bismillah ayat pertama, jangan kaget kalau ketemu Al-Quran model begini. Bismillahnya, ada ayatnya enggak? Ada nomor ayatnya enggak? Berarti enggak dihitung. Lah, kalau Bismillah enggak dihitung berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama. Nah kalau alhamdulillah ayat pertama berarti kalau sampai walad dolin berapa ayat? 6. Katanya ayat Al-Fatihah 7. Ini gimana sih? Lihat Quran Ibu. Ke Quran, ada yang bawa Quran enggak? Surat Al-Fatihahnya. Untuk mengetahui ulama Indonesia mencetak Al-Quran untuk orang Indonesia, itu udah menjadi cetakan yang terbaik karena ragam perbedaan budaya orang Indonesia. Karena kita tuh dari Sabang sampai Merauke, banyak banget perbedaan. Dan dipilihnya cetakan mushaf standar Indonesia, itu luar biasa, udah dikasih kode. Nah, kalau yang Quran Indonesia ya, pas di Siratal ladzina an'amta alaihim, ada tanda love terbalik. Ya kan? Kalau yang Quran Indonesia, kalau Quran cetakan Saudi enggak ada. Ada enggak tanda terbalik? Saya ada enggak ya di sini? Saya lupa ada. Oh, ini dia nih. Nah, nih ada tanda terbalik, love terbalik. Tandanya apa Bu kalau love terbalik maksudnya? Wah, ini cinta habis. Bukan cinta habis. Ya, yang Quran cetakan Indonesia. Kalau Quran cetakan Indonesia itu, biasanya nih, Quran Andalusia, Quran kita Bunda Mirna, yang dipakai di masjid kita ya. Yang dipakai di masjid Andalusia, ini adalah ya cetakan mushaf Indonesia. Kenapa? Karena di depannya itu ada stempel Lembaga Pentashih Mushaf Al-Quran. Ya, ini ada. Kalau ini masih Kiai Ahsin. Ya, jadi ada stempelnya. Kenapa ada stempelnya? Berarti tandanya ini mushaf yang dicetak untuk standar Indonesia. Kalau yang enggak ada stempel Lajnah Pentashih Quran, biasanya ditulis untuk kalangan sendiri. Kalau yang dari mushaf Indonesia tuh ada stempelnya. Ya, yang Bunda Mina cuman yang bahasa Arab, enggak ada cetak ada stempelnya yang bahasa Arab. Ada juga yang stempelnya bahasa Indonesia. Ada yang enggak ada giniannya? Tunjuk tangan, Quran yang enggak ada giniannya. Yang kayak gini nih. Ada yang di tangan ibu-ibu? Nah, kalau yang ini berarti itu mushaf standar Madinah. Jadi mushaf Timur Tengah. Dua-duanya benar. Tapi kenapa ulama Indonesia, MUI, bukan MUI sih, dia LPMQ, ya, Lembaga Pentashih Mushaf Quran Indonesia, itu memilih Indonesia Qurannya yang dicetak ini aja. Agar orang Indonesia tidak bermasalah ketika menghadapi perbedaan. Mereka sudah punya ilmunya.
Kalau dijumpai ayat-ayat Al-Quran ada tanda angka 5, kayak begini nih, berarti apa? Kita harus siap-siap tahu bahwa ada cetakan Quran lain yang tanda itu berarti menandakan akhir ayat. Begitu. Jadi Al-Fatihah enggak 6 ayat, bagi yang bismillahnya enggak ada ayat satunya. Ya, Alhamdulillah ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Malik Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Nah, itu dari awal. Jadi saya itu sebenarnya ya Allah, ulama kita udah ngerti banget. Orang Indonesia ini nggak bisa disatukan. Ya, harus semuanya begini, nggak bisa. Kita memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi kaum Islam yang paling banyak di Indonesia, jangan sampai perbedaan ini membuat hatinya keras. Ya, mereka sudah diberikan tips. Kalau ada tulisan di mushaf kita, ya dengan kriteria, ya ada tanda ini banyak nih yang kayak begini nih, ya berarti apa? Di Quran yang lain itu adalah akhir ayat. Nah, juga nih kalau yang ini cuman ini saya ngeprint, saya moto di Quran yang saya punya karena saya kumpulkan beberapa Quran dengan cetakan-cetakan. Nah itu jangan heran kalau nanti ketemu lagi dengan Al-Quran kita itu qafnya titiknya 1. Itu bukan berarti Quran sesat. Nah, lihat ketika baca walam yakul lahu kufuwan, ini fa-nya titiknya di bawah. Jadi fa titiknya di atas itu biasa. Ini fa titiknya di bawah. Ya. Jangan sampai berpikir ini kaidah apaan nih, kan gitu kan? Untuk itu kenapa saya sekedar tampilkan? Karena bab kita adalah hati-hati. Jangan sampai menghadapi perbedaan langsung udah julid hatinya. Kita diajarkan dalam surat Al-Fatihah dalam bismillah, ayo. Kamu harus tahu ya bahwa perbedaan itu bisa merusak hati kalau kita tidak siap. Sehingga sikap kita ketika menghadapi perbedaan seperti sikap kita diajarkan dalam Al-Quran. Kenali dulu mana yang wahyu, mana yang bukan wahyu. Berarti kalau wahyu nggak boleh berubah, nggak boleh ada perbedaan. Kalau bukan wahyu, boleh. Misalnya apa? Tunggu, jangan sok-sokan juga. Ustazah ngajarin sama bunda, kalau mau melakukan segala sesuatu agar dapat ilham dari Allah, minta fatwa ya melalui hati bunda. Hari ini bunda sudah memberikan fatwa. Kenapa? Karena hati sudah diilhami sama Allah. Makan sayur bening sama ikan goreng. Anaknya, aku nggak mau ikan, aku maunya ayam. Ini udah dari Allah. Ini udah apa begitu? Enggak. Jadi jangan mentang-mentang, wah, ya ke tukang sayur itu tawaf tahu, muter, akhirnya apa? Bunda minta sama Allah, ya Allah berikanlah wahyu kepadaku, berikan ilham kepadaku. Ternyata apa? Mata langsung tertuju dengan ikan selar. Berarti Allah memberikan ilham kepada ibu saat ini untuk masak ikan selar. Anaknya gak mau. Ya, kira-kira ketika terjadi perbedaan, suaminya juga gak mau. Ikan selar, nyari daging sama tulang. Itu kan ribet bener kan gitu kan. Kira-kira ternyata ibu sudah menganggap ini ilham dari Allah. Ternyata suami dan anak tidak menerima. Gimana sikap kita?
Hati-hati, ini sudah wahyu. Ini udah perintah Allah, jangan. Ya, lihat, kalau yang namanya wahyu, ya berarti jelas-jelas ini ada di Quran, ada di hadis. Emang ada ibu langsung diturunkan malaikat Jibril, wahai ibu, begitu? Ya, jadi jangan sotoy menganggap ini wahyu. Jangan. Kalau yang wahyu nggak boleh diganggu gugat. Sedangkan kalau bukan wahyu, ini sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Tinggal berdialog. Nah, sampai Allah kasih contoh nih ayat Al-Quran nih, mushaf Al-Quran. Ibu harus tahu mana yang wahyu gak boleh diganggu gugat. Mana yang bukan wahyu, yang diperbolehkan untuk perbedaan. Nah, ternyata apa? Yang wahyu adalah bacaannya. Jadi cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu wahyu. Karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran tidak dengan gulungan kertas. Jadi malaikat Jibril bawa gulungan kertas. Ya Muhammad bacalah. Apa begitu? Tidak. Atau running text. Teks berjalan di langit. Begitu Nabi Muhammad lagi di bumi, langsung malaikat Jibril, ya Muhammad wahyu turun. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Begitu? Ya ayat Quran berjalan? Enggak. Gimana caranya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran? Melalui pendengaran. Jadi bacaan itulah yang wahyu. Cara membacanya enggak boleh ngarang sendiri. Mentang-mentang jago jago Sunda, ya kan lagu-lagu Sunda. Ya pas lagi masak, wah iya karena budu, iya karena ya nggak boleh, jangan biar semangat, jangan ya bacanya begitu, ya pakai nada lagu Sunda, ya nggak bisa. Atau yang anak muda biar semangat, iya kan nak budu, wah iya kan nasta'in, ihdinas sirah, nggak boleh. Ya karena apa? Bacaannya wahyu. Tapi tulisan, nah ini kalau ada yang nanya, ibu kenapa sih alif lempeng? Kenapa bak titiknya di bawah satu? Kenapa nun titiknya di atas satu? Jawaban ibu apa? Dari sononya. Sono maneh. Ya itu dari Allah itu. Alif fathah A, alif kasro I, alif domao. Yang ngarang siapa? Ini bukan Al-Quran, yang ngarang siapa-siapa, itu dari Allah. Jangan suka nanya-nanya. Itu dari sononya. Siapa bilang alif lempeng itu dari Allah? Malaikat Jibril gak pernah ngajarin, ya Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, tulis bak titiknya satu di bawah. Gak ada. Berarti apa? Ya, tulisan adalah karangan manusia. Karangan penulis wahyu, karangan Abdullah bin Abbas, ya, karangan Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Nabi Muhammad cuman turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengar para sahabat. Tapi kan gimana caranya mendokumentasikan? Ya, ini gimana caranya? Ya, jadi tulisan adalah karangan manusia. Karangan manusia. Ya, apalagi harokat. Itu udah bobot tanda baca, itu udah ya ilmuwan. Nah, lihat. Jadi kalau memang ini adalah hasil karya para ulama, jangan pernah menganggap Quran kita yang paling benar. Semuanya ya diperbolehkan. Lalu apa hubungannya dengan menata hati? Nah. Ya, apa hubungannya? Kok
dengan bismillah mengetahui lafaz dari Allah, sedangkan tulisan itu adalah hasil karya para ulama, menjadi satu cara untuk menundukkan hati kita. Mari. Karena para ulama ketika ingin menuliskan bismillah, punya ide, titiknya satu di bawah, bukan asal-asalan. Kasroh itu di bawah bukan karena dari sononya. Mereka melihat ternyata apa? Surat Al-Alaq yang pertama diturunkan dengan basmalah, ya, itu kan sama-sama menyebutkan dengan bismi, ya, Iqra bismi. Kalau bismillah, bismi. Responnya Rasulullah SAW ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim itu langsung berbeda. Berarti kan caranya agar apa yang mereka lihat dari kehidupan Rasulullah yang berubah sepanjang zaman, orang ketika baca bismillah juga harus berubah. Kalau dulu ada dokumentasi, kita bisa melihat bagaimana videonya Rasul ketika membaca bismillah, ketika diturunkan bismillah. Ya, kita jadi tahu bagaimana perubahan Rasulullah ketika diturunkan ayat basmalah, kan begitu. Masalahnya kan kita nggak pernah lihat dokumentasinya. Para ulama lah yang memberikan ijtihad. Agar ketika semua orang baca bismillah, rasa hatinya seperti rasa hatinya Rasul, teori tulisan ini yang dibuat. Gimana teorinya? Titik satu di bawah dengan kasroh di bawah, ini bukan tanpa maksud. Berarti apa? Ketika kita baca bismillah, berarti kita harus seperti titik di bawah, merendahkan diri kita. Mau ngerjain soal, bismillahirrahmanirrahim. Bukan biar lancar, enggak. Ya Allah, kalau bukan bantuan Engkau, enggak bisa saya mengerjakan ya ujian di kelas ini. Karena kita kan anak EHB. Jadi jangan sampai baca bismillah, lancar. Berarti apa? Dia sombong. Padahal yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah, kenapa Rasulullah segala sesuatu baca bismillah? Posisi kamu harus merendah dulu kepada Allah. Ya Allah, kalau enggak dibantu sama Allah enggak bisa kita ngapa-ngapain. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti, ya Allah kalau bukan Engkau berikan aku kenikmatan untuk bisa makan, enggak bisa kita makan. Ya Allah kalau tidak Engkau berikan aku rezeki, enggak bisa kita makan. Ya Allah kalau Engkau tidak berikan kesempatan aku hidup, belum tentu kita bisa makan. Nah jadi kenapa Rasulullah menyuruh kita dalam segala sesuatu baca bismillah, posisikan hati kamu seperti titik satu di bawah. Kita mah gak ada apa-apanya. Kalau bukan bantuan Allah, ya Allah, gak bisa kita berdiri tegak. Gak ada orang yang sombong, merasa gue gitu loh, gak ada. Emang kaki-kaki kita, mulut-mulut kita. Tapi lihat waktu kita lahir, apakah kita sudah mampu berdiri dengan dua kaki kita? Lalu sekarang bisa berdiri, siapa yang membuat kita mampu berdiri? Allah. Itu rahasianya yang pertama. Orang kalau sudah memahami bismillah dengan titik satu di bawah, gak akan somse. Gak akan dia merasa siapa saya, tidak. Ini semua adalah anugerah. Apalagi kasroh itu di bawah, berarti apa? Semakin, ya Allah kita mah lemah banget. Kita butuh cantolan, kan gitu. Ya ibu kalau bersandar ngaji di tembok, pewek enggak? Pewek banget. Tapi ibu nyender di kursi, pewek enggak? Enggak. Ya kan begitu kan, karena merosot, berarti apa? Kita butuh sandaran yang kokoh. Pada saat kita membaca bismillah mau makan, mau minum, mau pergi,
Pertama, ya Allah, kalau bukan Engkau anugerahkan kesempatan kepadaku, Engkau berikan rezeki kepadaku, nggak bisa aku makan, nggak bisa aku minum, nggak bisa aku bekerja, nggak bisa aku ngapa-ngapain. Terus, ya Allah, kita ini makhluk yang lemah, berarti kita butuh Allah. Makanya langsung Bismillah, diiringi dengan nama Allah. Bismi. Nah, kan bismi itu kan ba dan sin. Ya, aslinya kan begini ya Bu. Bi itu dengan, isim itu alif. Tapi lihat tulisannya. Ini aslinya bi, ba dan isem. Tapi ternyata bismi tulisannya begini. Berarti apa yang dihilangkan? Huruf apa yang dihilangkan? Alif. Kenapa alif dihilangin? Bukan dari sononya. Ini adalah ijtihad para penulis wahyu. Karena mereka melihat ketika sahabat membaca bismillah kayak begini perilaku mereka. Maka mereka menginginkan kapanpun umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman membaca bismillah mereka harus sama rasanya. Sama ngefeknya. Cari ide, cari teori gimana ya caranya, ketemu. Bismi, lah ini kenapa begini ya Mas Amril? Yang kedua tulisannya. Nah ini yang bawah ini terusan surat Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bismi. Tapi kalau Ibu lihat di dalam surat Al-Alaq, bismi yang surat Al-Alaq itu ada alifnya. Ya, jadi kalau surat Al-Alaq itu surat yang ke 96. Dah, kita lihat di ayat Quran aja. Ya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim alifnya dihilangin? Sedangkan surat Al-Alaq alifnya ada. Berarti enggak semua bismi itu alifnya dihilangin. Ya. Ketemu enggak surat Al-Alaq Iqra? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada alifnya kan? Nah, sedangkan bab kita bukan lagi baca surat Al-Alaq, lagi baca Bismillah. Alif dihilangkan. Menghilangkan alif di saat kita dalam kondisi lemah, kita butuh sandaran, ternyata Allah minta ketika kamu butuh sandaran, maka langsunglah minta sandaran kepada Allah. Jadi alifnya dihilangin agar apa? Tidak ada gap, tidak ada pembatas antara kamu dengan Allah. Bukan karena kamu nabi ya Muhammad langsung dibela sama Allah. Tapi siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu Allah akan selalu bersama dengan kita. Jadi orang yang baca Bismillah yakin bahwa apa? Allah akan bersamanya. Dia nggak akan pernah merasa sedih. Kalau Ibu lihat kembali ke surat Asy-Syu'ara surat 26 yang tadi doanya Nabi Ibrahim. Jadi kenapa Nabi Ibrahim selalu merasa bersama dengan Allah? Ini luar biasa. Karena Allah menjanjikan ya, siapapun ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kamu gak ditinggal sendirian sama Allah. Tuhannya Nabi Ibrahim sama gak dengan Tuhan kita? Tuhannya Nabi Muhammad sama gak dengan Tuhan kita? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sama gak dengan bacaan kita? Kalau sama berarti keberadaan Allah dengan kita sama dengan keberadaan Allah dengan para nabi. Nah, itu rasanya seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di ayat yang ke 78. Ayat 78. Kalau kita membaca bismillah merasa selalu bersama dengan Allah, Allah gak akan pernah meninggalkan kita. Itu ketika ikrarnya Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku, pasti Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Saat aku sedih, Engkau akan selalu bersamaku. Saat aku dalam kesusahan, pasti Engkau akan bersama denganku.
Jadi orang yang membaca bismillah ketika menghadapi musibah nggak akan ngomong au aglab. Ya Allah, kenapa au aglab? Bingung, kenapa sih ya Allah? Kenapa sih ya Allah? Berarti dia merasa ditinggal sama Allah. Padahal apa? Kamu ketika membaca bismillah menghadapi musibah, Allah yang menciptakan kamu, Allah akan memberikan petunjuk kepada kamu. Orang Allah ini kok janjikan satu kesulitan akan banyak kemudahan. Kemudian apa? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang berikan kita makan. Allah yang berikan kita minum. Kita nggak akan takut sama orang. Orang Tuhannya Nabi Muhammad sama nggak dengan Tuhan kita? Dan ketika kita baca bismillah, kita nggak bersandar kok sama orang lain. Kenapa? Allah yang menciptakan aku. Pasti Allah yang berikan makan aku. Allah yang berikan makan anak-anakku. Ya, Allah yang menitipkan anak-anak ini kepadaku. Pasti Allah akan memberikan makan untuk anakku. Dia nggak akan bingung. Ya Allah, besok makan apa ya? Allah kok yang akan berikan makan. Yang penting apa? Kekuatan. Wayaskin, dan Allah juga yang berikan minum. Ya. Kemudian apa lagi? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Lagi sakit enggak akan ngeluh. Kenapa? Ya Allah, Engkau berikan aku sakit. Pasti Engkau yang akan menyembuhkanku. Jangan julid, ya Allah kita yang ngaji berkali-kali, kita sholatnya khusyuk. Ya sakit melulu, no, ngaji juga kagak, jalan-jalan melulu, jangan, kayaknya sehat-sehat banget. Allah kenapa sih ya Allah? Allah disuzonkan. Ya kan? Kalau kita dengan membaca bismillah, mau minum obat, bismillahirrahmanirrahim, yakin, ya Allah kan Engkau yang berikan aku sakit, maka Engkau juga yang akan menyembuhkanku. Nah, kemudian apa lagi? Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ya, karena Engkau yang nanti akan mematikan aku dan juga yang akan menghidupkan aku. Jadi orang yang udah memahami kayak begini enggak galau. Ustazah gimana ya? Ya Allah, kok masalah saya enggak kelar-kelar. Ya. Ya, hidup ini pasti akan bersahabat dengan musibah. Yang penting percaya enggak sama Allah? Kalau percaya sama Allah, Allah gak akan meninggalkan kamu. Maka segala sesuatu diminta sama Rasul baca bismillah. Jadi orang yang membaca bismillah berarti apa? Ya, backingannya yang mendukung dia langsung Allah. Ya. Dan disinilah juga kenapa Allah menyuruh cabut alif, para ulama cabut alif. Karena jangan sampai ketika baca bismillah dia ternyata masih bergantung sama orang. Berarti jatuhnya syirik, makanya disuruh ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Merasa semuanya hanya untuk Allah. Mau masak pokoknya baca bismillah, kenapa? Ya Allah, mau dimakan gak dimakan, yang penting ya kan, ya Engkau ridho dengan masakanku. Engkau ridho dengan keringatku. Kan begitu kan? Kemudian ya berarti para ulama menginginkan ayo nih modal di sini di hati. Kalau melakukan segala sesuatu dengan baca bismillah yakin. Jangan ya Allah Ustadz doain dong saya Ustadz. Doanya Ustadz makbul. Emang kepengen cuma doanya Ustadz doang yang makbul? Emang doa kita gak makbul? Ya, emang kepengen cuma Ustadz doang yang masuk surga? Emang cuma kepengen Ustadz doang yang dirindukan sama Allah? Ya kalau memang kita juga kepingin dirindukan sama Allah, kita juga kepingin dikabulkan doanya, toh Tuhannya Ustadz sama dengan Tuhannya kita. Kenapa kamu gak pede? Kenapa kamu merasa jauh sama Allah? Tapi kan saling mendoakan boleh, ya boleh. Termasuk juga sama anak ibu. Nih besok nih anak-anak pada ujian. Bun, doain dong, mama doain dong besok aku mau ujian. Tenang, bismillah, tar didoain. Minta anaknya,
Sudahkah kamu meminta kepada Allah? Kan begitu. Minta agar dimudahkan sama Allah. Nah, salah satunya adalah kalau saya mengajarkan anak saya, Umi, aku mau ujian. Tugas seorang ibu mendoakan anaknya, diminta ataupun tidak diminta. Tapi tugas kamu sebagai seorang pelajar, satu, belajar. Dua, kalau kamu mau ujian, apa yang telah kamu pelajari titipkan kepada Allah. Ya, gimana ngomongnya? Bilang kalau pakai bahasa Arab, saya tulisin tuh anak saya, Allahumma inni astaudiuka. Ya Allah, aku titipkan apa yang aku baca, apa yang aku hafal, apa yang aku pelajari kepadamu. Tolong ya Allah, kapanpun aku membutuhkan, ya, berikanlah kemudahannya. Allahumma inni astaudiuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma alimtu wa arju. Ya Allah, please anturaji'uni, kembalikan saat aku membutuhkannya. Itu kalau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Orang Indonesia Tuhannya siapa? Orang Arab Tuhannya siapa? Allah. Jadi kalau aduh tadi doanya apaan ya? Udah bilang sama anak kita, titipkan semua yang kamu pelajari kepada Allah. Dan minta kepada Allah kapanpun kamu butuhkan untuk dikembalikan kepada kamu. Ya saya bilang gitu, ya, tugas kamu dua, pertama belajar. Ya, tidak cukup dengan minta doa. Ya, doa orang tua kewajiban, tapi kewajiban anak belajar. Yang kedua, titipkan apa yang kamu pelajari kepada Allah. Jadi doanya begitu saya. Anak saya, udah ya Allah, aku titipkan semua yang aku pelajari kepadamu. Dan kembalikanlah di saat aku butuhkannya. Sama ibu, kalau yang ibu punya anak, punya suami, mau pergi jauh, gak usah galau. Allahumma inni astaudiuka zauji, ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Tolong engkau jaga. Jaga matanya, jaga telinganya, jaga hatinya, jaga perutnya, jaga farajnya, jaga kakinya. Karena engkaulah yang sebaik-baik penjaga. Udah tenang. Ya, yang mau anaknya bepergian, ya Allah, aku titipkan anak ini kepadamu. Karena engkaulah sebaik-baik penjaga. Nah, orang yang baca bismillah, yang ngefeknya seperti itu. Kenapa? Ya, mengandalkan manusia mah, manusia suka lupa. Tapi mengandalkan Allah, Allah tidak pernah lupa. Lanjut, dikit lagi. Ya. Nah, sekarang ya, berarti ketika Allah menyuruh kita menundukkan hati dengan bismillahirrahmanirrahim, enggak hanya saat membaca Al-Qur'an. Apapun yang kita lakukan dengan membaca bismillah, efeknya satu, kita akan selalu ikhlas, semata-mata hanya bergantung kepada Allah. Niatkan sesuatu hanya kepada Allah. Titipkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, titipkan kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu gimana cara menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang baca bismillah memulai segala hal, artinya apa? Dia yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Tidak hanya ulama yang didekati sama Allah. Tapi ya Allah, aku pun adalah hamba-Mu yang sama dengan para ulama. Maka ya Allah, juga tolong jangan tinggalkan aku. Kekuatan ini. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, kalau udah seperti ini, dia akan punya keyakinan yang namanya setan gak akan berani mendekati kita. Karena setan cuman takut sama orang yang bergantung kepada Allah. Dan setan gak akan bisa mendekati orang yang merendahkan diri kepada Allah. Ya, karena orang yang membaca bismillah berarti dia merasa gak punya apa-apa. Orang bilang, wah hebat, wah keren. Ya Allah, ini mah anugerah. Kalau bukan Allah yang memberikan aku kesempatan dan kemampuan,
siapalah saya? Ini adalah Allah. Setan keleper-keleper itu. Ya kan? Karena setan hanya bisa mendatangi dari kanan, kiri, depan, belakang. Atas bawah enggak mau dia, enggak bisa. Atas karena orang itu ya bertuju kepada Allah. Bawah kalau dia merendahkan dirinya. Nah, terakhir kalau kita sudah seperti ini, ayo ya, semua adalah titipan Allah. Harta kita titipan dari Allah. Keluarga kita titipan dari Allah. Rumah kita titipan dari Allah. Umur kita titipan dari Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah kalau sudah dititipkan sesuatu oleh hambanya, pasti Allah akan menjaganya. Itu janji Allah. Jadi gak usah galau, gak usah takut. Ya Allah, hari esok aku titipkan nasibku kepadamu. Ya Allah, anak-anak mau pergi, suami mau berangkat. 1 menit, 1 jam, hari esok kita gak pernah tahu. Titipkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah dititipkan oleh oleh kita, pasti Allah akan menjaganya. Bismillah, kita bisa memiliki hati seperti ini? Insya Allah. Karena kalau kita sudah memiliki hati hanya bergantung kepada Allah, nggak ada orang yang berani berbuat maksiat. Nggak ada orang yang berani menyakiti orang lain. Ya kenapa? Kalau kita sudah menyakiti orang, berarti kita sudah sombong. Karena orang yang sombong adalah orang yang ya kasratul li'an, suka mencela orang lain. Karena dia merasa paling hebat, ya paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian, ya. Mungkin kalau ada dialog silahkan.